Sekarang kita akan membahas tentang buku besar, ya. Jadi, saya berharap kalian sudah memahami yang namanya jurnal umum, ya. Kalian sudah baca tentang bukti transaksi, dan bukti transaksi itu kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum itu kan dia bersifat umum, artinya di dalam satu jurnal itu ada berbagai transaksi, baik itu transaksi kas, transaksi misalnya kita melakukan pembelian, transaksi kita melakukan utang, atau kita menerima pendapatan. Artinya di dalam jurnal umum itu campur ya, jadi campur sari seperti itu jurnal umum. Nah, kan kalian sudah tahu kalau akuntansi itu adalah sebuah seni pencatatan sampai nanti penggolongan. Nah, buku besar ini masuk kategori penggolongan. Dari jurnal umum yang beraneka ragam transaksi itu, beraneka ragam akun yang muncul. Nah, akun-akun itu akan kita golongkan masing-masing di posnya. Ya, jadi nanti kas itu punya buku besar sendiri, kemudian pembelian itu atau misalnya kita perlengkapan itu punya buku besar sendiri. Nah, jadi kan di dalam jurnal umum itu kan nanti ada banyak transaksi, dan transaksinya itu kan bisa jadi transaksi tanggal 1 itu misalnya kas sama perlengkapan. Nah, di transaksi mungkin di tanggal 15 mungkin kita melakukan lagi pembelian, ya kan? Perlengkapan pada kas. Artinya sudah ada 2 muncul akun kas, ya. Nah, kalau kita lihat nanti jurnalnya itu, jurnal umum itu, kita pasti susah menghitung berapa total kasnya, seperti itu kan. Berapa sisa kas kita dari jurnal umum, pasti kita susah melihatnya, karena banyak dia campur. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya buku besar, jadi nanti setiap akun kita gabungkan, kas-kas, perlengkapan-perlengkapan, utang-utang, sampai nanti akhirnya kita bisa mengetahui berapa saldo masing-masing akun yang ada di dalam jurnal umum. Nah, sekarang kita bahas apa itu buku besar ya, atau sering nanti disebut dengan general ledger ya. Nah, buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis. Perhatikan ya, sejenis. Jadi kas, kemudian jadi nanti di dalam jurnal umum itu misalnya ada 10 transaksi. Dari 10 transaksi itu ada 5 transaksi yang berkaitan dengan kas. Maka nanti di buku besar kas itu akan ada 5 tanggal yang kita masukkan. Nah, biar nanti lebih paham lagi, nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi nanti setiap transaksi yang telah dicatat secara kronologis di dalam jurnal umum, itu akan dipindahkan ke masing-masing akun, ya. Pemindah bukuan dari jurnal umum ke akun buku besar itu disebut posting. Jadi nanti ketika kita mengambil kas, misalnya nanti ada 10 transaksi kas, kita masukkan, kita golongkan ke buku besar kas, itu namanya kita sedang memposting ya. Jadi dari bukti transaksi ke jurnal umum itu namanya kita menjurnal. Dari jurnal umum kita golongkan ke buku besar, itu namanya kita memposting. Fungsi buku besar ini ya, meringkas data transaksi yang telah terjadi ya. Ini nanti kalian baca. Ini kembali lagi pengertiannya ya. Untuk jenis buku besar itu ada 2. Ada buku besar utama, ada buku besar pembantu. Nah, kita di sini hanya membahas buku besar utama, karena kalau buku besar pembantu itu nanti di perusahaan dagang. Untuk bentuk-bentuk akun buku besar itu ada 4 bentuknya ya. Nanti kita pakai yang terakhir. Makanya untuk nomor 1, 2 dan 3 Ibu tidak jelaskan bentuknya. Ibu nanti dijelaskan di yang buku di bentuk keempat. Makanya ini Ibu percepat ya.
Nah, untuk bentuk buku besar yang kita pakai, kita nanti pakai 4 kolom. Nah, bentuknya seperti ini. Perhatikan ya, perhatikan gambarnya, perhatikan ya. Nah, perhatikan di situ nanti ada kolom tanggal, keterangan, kemudian debit, kredit, dan saldo akhirnya ya. Misalnya nanti contoh kas ya, pada tanggal 1 ada transaksi kas ya kan. Nah, di atas ini tulis nanti nama akunnya ya. Pokoknya bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat contoh soalnya. Apa itu posting? Ya, tadi kan sudah Ibu bilang posting itu dari jurnal umum kita memasukkan ke akun-akun buku besar, memindahkan atau mencatat data-data yang ada di jurnal umum ke dalam akun buku besar masing-masing akun sesuai dengan akunnya. Kalau dia akun kas, maka masukkan akun kas. Kalau dia akun perlengkapan, masukkan ke buku besar perlengkapan. Sampai semua akun itu yang ada di dalam jurnal umum memiliki buku besar. Nah, tata cara memposting seperti ini, perhatikan. Posting itu dilakukan per ayat atau per akunnya sesuai urut tanggal transaksi. Kan dari awal juga kita sudah bahas ya, salah satu fungsi jurnal itu adalah historis, jadi mencatat itu sesuai dengan tanggal transaksi. Nggak boleh acak-adul ya, di atas tanggal 5, di bawahnya tanggal 1, nggak boleh seperti itu. Dia harus kronologis, berurutan ya. Kemudian, jika terdapat saldo akun dari periode sebelumnya, saldo itu dicatat pada awal periode berikutnya. Jadi kalau yang tahun lalu, misalnya tahun lalu kita punya utang, ya kita tetap lanjutkan pada tahun yang sekarang, ya. Kemudian memindahkan rekapitulasi jurnal ke akun yang tepat, ya. Jadi ikutin aja jurnal umumnya. Kalau di jurnal umum kasnya itu ada di sebelah debit, maka ketika kamu mempostingnya ke buku besar, buat juga di sebelah debit, seperti itu. Sampai nanti yang terakhir pengisian kolom referensi ini mungkin nggak terlalu ini ya, untuk referensi. Kita lanjut. Nah, ini contohnya, ya, perhatikan ya, perhatikan gambar ini. Bu akan jelaskan sedikit. Nah, jadi yang di atas itu adalah jurnal umum. Jurnal umumnya tanggal 2 Juli itu katanya perlengkapan kantor pada utang ya, berarti mencatat pembelian perlengkapan. Jadi pada tanggal 2 Juli ini kita membeli perlengkapan kantor secara kredit utang. Makanya perlengkapan pada utang. Artinya perlengkapan kita bertambah, utang kita juga bertambah. Ingat akun normal. Kalau utang berada di sebelah kiri, itu di sebelah kredit, itu artinya utangnya bagaimana? Utangnya bertambah. Nah, ini, jurnal ini, transaksi ini, yang ada di jurnal umum ini akan kita buat buku besarnya. Jadi nanti kita akan buat buku besar perlengkapan dan kita akan buat buku besar untuk utang. Nah, yang pertama kita buat buku besar untuk yang namanya perlengkapan. Lihat yang tabel kedua ya. Tabel kedua itu tulis dulu di atasnya itu buku besar apa. Maka buat perlengkapan kantor ya kan. Kemudian masukkan di jurnal umum. Ada nggak kata-kata, ada nggak akun perlengkapan kantor? Ada, di tanggal 2, maka tuliskan tanggalnya. Juli tanggal 2, keterangannya, ini bisa kamu tulis misalnya membeli perlengkapan ya. Baru JU1 itu artinya referensi JU1 berarti jurnal umum halaman 1 gitu ya. Nah, di situ perlengkapan kantor berada di sebelah mana, debit atau kredit? Di jurnal umum, perlengkapan kantornya ada di debit ya, maka tulis di debit. Nah, kemudian pindahkan dia ke saldo akhir di sebelah debit juga, seperti itu ya. Ini dia pakai yang 3 kolom ya, kita harusnya pakai yang 4 kolom ya. Jadi kalian ingat tadi gambar yang pertama, kita pakai 4 kolom. Nah, kemudian itu berarti sudah selesai buku besar untuk perlengkapan kantor. Ya, kalau misalnya di jurnal umumnya cuma 1, transaksi perlengkapan kantor. Kalau misalnya nanti di bawahnya ada lagi transaksi tanggal 5. Nah, di situ dibilang lagi perlengkapan kantor di debit.
Maka kamu tinggal tambahkan di bawah perlengkapan kantor ini, di bawah tanggal 2, kamu tulis tanggal 5, bikin keterangannya boleh membeli, kemudian tambahkan, kalau di jurnal umum pada tanggal 5 itu, kalau dia di debit, maka tuliskan lagi di debit, lalu nanti di saldo akhir, berarti debit ketemu debit jadi bertambah, maka saldo perlengkapan kita akan bertambah. Kemudian, yang berikutnya kita akan mau buat buku besar daripada utang. Nah, utang tulislah di situ ya, di kolom ketiga, di tabel ketiga, tulis dulu judulnya, ini adalah buku besar utang. Kemudian, itu nomor referensinya abaikan aja ya. Bu nggak bisa ngajarin kalau kayak gini ya. Nah, kemudian utangnya di situ buat tanggalnya, kan utang di jurnal umum kan utangnya pada tanggal 2, tulis tanggal 2 Juli, keterangannya bisa kamu buat misalnya membeli perlengkapan di situ ya, atau dikosongkan juga boleh ya. Nah, utangnya di sebelah mana? Di sebelah kredit, maka kamu tulislah di sebelah kredit, lalu kamu pindahkan di saldo, itu di sebelah kredit, ini harusnya yang 4 kolom ya. Nanti mungkin contoh berikutnya yang 4 kolom. Nah, ini contohnya seperti itu. Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ini ya. Jadi katanya pada tanggal 3 Desember dilakukan pembayaran utang sebesar 600.000 ya. Nah, tanggal 3 Desember, tetapi pada tanggal 1 saldo kas kita itu ada 1 juta dan saldo utang ada 800.000. Jadi, perhatikan ya. Jadi kita tanggal 1 itu kita punya saldo utang 800.000 dan pada tanggal 3 Desember kita bayar utang. Berarti nanti utang kita akan berkurang kan? Nah, kita buat transaksi atau kita buat jurnal umum tanggal 3. Jurnal umum tanggal 3 bentuknya seperti ini. Perhatikan tabelnya. Berarti kita bayar utang, utang kita berkurang, berada di sebelah debit. Ingat akun normal ya, kita bayar utang pakai kas, maka kas kita berkurang ya. Utang pada kas. Nah, ini jurnal umum ini akan kita buat buku besarnya. Berarti kita nanti akan membuat 2 buku besar, buku besar utang dan buku besar kas. Kita lihat selanjutnya. Nah, untuk mempostingnya, perhatikan ya. Jadi kan ini nih jurnal umumnya, tanggal 3 Desember. Nah, berarti kita pertama buat buku besar kas ya. Nah, perhatikan ya di soal yang sebelumnya, kan katanya pada tanggal 1 Desember kita punya saldo kas senilai 1 juta. Makanya perhatikan di kolom kas, di buku besar kas. Desember tanggal 1 kita punya saldo 1 juta di debit. Nah, kemudian pada tanggal 3 Desember, ya, 3 Desember ada transaksi, yaitu berkaitan dengan pembayaran utang, berarti muncul akun kas, ya. Maka kasnya ini, ya, akun kas yang ada di jurnal umum pada tanggal 3, kita masukkan, kita posting ke buku besar kas, maka kita tulis di bawah saldo itu tanggal 3, kemudian referensinya jurnal umum, kita ambil ini dari jurnal umum. Nah, kemudian kasnya di sebelah mana? Di sebelah kredit, maka letakkan dia di sebelah kredit sebanyak 600.000. Nah, saldo kita kan di debit, berarti kita ada uang 1 juta. Tiba-tiba ada transaksi kasnya di kredit, berarti kalau kas di kredit artinya mengurangi, maka 1 juta dikurang 600.000 menjadi tinggal 400.000 saldo kita. Ingat ya soalnya tadi. Tadi kan kita sudah memposting akun kasnya, sekarang kita mau memposting utang usahanya. Nah, tadi kan di soal dia bilang kita punya utang, saldo utang itu sebanyak 800.000 ya. Maka perhatikan buku besar yang di bawah itu. Tanggal 1 Desember saldo utang kita 800.000 di kredit. Nah, kemudian pada tanggal 3 ada transaksi utang usaha itu berada di debit. Lihat jurnal umumnya utang usaha di debit. Maka
transaksi yang di jurnal umum pada tanggal 3 ini kita posting, kita pindahkan ke buku besar, maka kita tulis di bawah saldo tanggal 3. Kemudian yang ada di jurnal umum itu, utangnya berada di sebelah debit, maka letakkan debit. Nah, perhatikan, kas berada di sebelah kredit senilai 800.000, berarti kita punya utang 800.000. Lalu tiba-tiba ada transaksi yang menyebabkan utang itu ada di sebelah debit. Kalau utang ada di debit artinya mengurangi kan, maka 800.000 dikurang 600.000 karena kita tadi membayar utang, maka sisalah saldo utang kita sebanyak 200.000. Benar nggak? Di jurnal umum tanggal 20, tanggal berapa tadi dibilang? Tanggal 27 dan 30, benar kan? Tanggal 27 itu piutang pada pendapatan dan tanggal 30 itu kas pada piutang. Berarti ada 2 kali muncul akun piutang. Nah, di buku juga jadi ada 2 pada tanggal 27 dan tanggal 30. Pelan-pelan dipelajarin ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu, materi ini sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya belum paham, kita nanti mungkin pakai Zoom membahas ini sebagiannya. Oke, hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.